Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dalam keluarga Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya mau mencoba menawarkan suatu pastoral untuk memberikan kekuatan dalam diri umat, yaitu melindungi keluarga dari pandemi virus corona. Pertimbangan saya mengapa saya melakukan pastoral ini adalah keputusan pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia menghindari diri dari pengaruh pandemi virus corona, menjaga kesehatan untuk tetap sehat dan imun, menjaga jarak dengan sesama, dan tinggal di rumah untuk menghentikan semua kegiatan yang bersifat bersama. Kita berharap supaya kita taat pada peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah itu, menghormati sesama dan menghargai perjuangan para tenaga medis yang berada di garda depan, berhadapan dengan bahaya yang terjadi. Selain itu, kita ingin menjalankan pula apa yang dianjurkan oleh keputusan 5 agama di Indonesia, mengajak seluruh umat, dalam hal ini umat Katolik, untuk ambil bagian dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 ini dengan menunda kegiatan di rumah ibadah dan menghimbau agar seluruh umat dapat beribadah di rumahnya masing-masing. Kita ingin supaya keluarga kita selamat dari mara bahaya. Inilah pertimbangan saya mengapa saya mengajak umat melakukan apa yang akan saya anjurkan di dalam video ini. Saudara-saudari, bukan tanpa tujuan saya melakukan dan mengajak umat untuk melakukan ini. Yang pertama yang menjadi pertimbangan pastoral saya mau mengajak umat untuk menanggapi kebijakan dan keputusan dari gereja, terutama selama masa ini tidak ada perayaan Ekaristi bersama di gereja. Bahkan perayaan Paskah pun tidak diperkenankan. Juga tidak boleh berdoa bersama, baik di paroki, di stasi, di lingkungan. Segala pertemuan bersama ditiadakan. Yang kedua, saya mau mengajak umat berdoa bersama di dalam keluarga, memohon pertolongan Allah lewat kuasa Roh Kudus untuk melindungi dan memberkati keluarga kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Yang ketiga, untuk tetap mendampingi umat supaya tidak merasa bahwa gereja meninggalkannya dalam situasi krisis itu. Lalu yang terakhir, saya ingin menggali kekayaan tersembunyi dari gereja, yaitu berkah dan kuasa air suci
untuk melindungi dan memberkati umatnya dalam situasi krisis ini. Saudara-saudari, apa yang ingin kita lakukan sebenarnya? Yaitu mohon berkat kepada Tuhan dalam doa yang melibatkan keluarga kita semua. Oleh karena itu, yang pertama saya akan mengatakan apa yang mau kita gunakan dalam doa berkat ini. Pertama-tama adalah meja kecil dengan taplak yang harus disiapkan sebagai altar. Seperti ini misalkan, atau meja kecil di rumah Anda. Lalu yang kedua, Anda bisa mengambil salib yang ada di rumah seperti ini. Lalu beserta dengan lilin. Boleh lilin kecil, boleh lilin besar, apapun lilin yang ada di rumah. Ini sudah 2. Lalu air suci. Kebetulan saya punya air suci, ada di dalam botol, ini ada tulisannya air suci. Yang dituangkan nanti dalam wadah. Apakah itu waskom atau mangkok atau apa. Misalkan yang saya tampilkan seperti ini. Ini adalah tempat yang bisa untuk menuangkan air berkat, air suci ke dalam tempat ini. Lalu selanjutnya, ini sifatnya tidak wajib, tetapi akan baik sebagai pelengkap untuk ibadat ini, yaitu disebut kembang telon. Apa isinya? Yang saya punya di sini ada 3 jenis, yaitu mawar. Ini sudah mulai agak layu karena ada beberapa hari saya ambil. Ini bunga mawar. Lalu bunga melati. Yang kedua disebut kembang telon. Ini bunga melati. Ini. Lalu kalau ada bunga kandil. Tetapi kalau tidak ada, cukup diganti dengan bunga kenanga. Seperti ini. Ini bunga kenanga. Ini yang harus disiapkan pada upacara ibadat pemberkatan ini. Sebagai tambahan, bila di rumah tidak mempunyai air suci, sebenarnya air suci ini adalah air yang dibawa waktu misa malam Paskah. Kalau dalam pastoral saya di desa-desa, setiap malam Paskah, dimanapun misa kami laksanakan, itu saya menganjurkan umat untuk membawa pulang atau membawa air ini dari rumah, diberkati pada saat perayaan malam Paskah. Sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, bahwa pada malam Paskah itu ada 2 air yang diberkati. Yang pertama, air suci yang bisa menjadi bekal kekuatan yang boleh dibawa pulang oleh keluarga. Lalu ada air yang selalu ada di gereja yang disebut air baptis. Doanya luar biasa di dalam pemberkatan 2 air itu. Nah, kalau tidak punya, hanya sedikit, tidak cukup banyak, dituangkan lalu dicampur dengan air, akan baik. Ada juga air dan garam yang Bapak Ibu sekalian bisa doakan.
karena tidak ada kesempatan. Syukur diberkati oleh Romo di paroki dan bersedia dimintai itu. Nah, ini air suci yang digunakan. Cukup jelas toh? Ini kekayaan yang kita miliki dan ini kita simpan di rumah yang bisa menjadi perlindungan keluarga pada saat-saat tertentu. Saya yakin banyak umat yang gak sadar bahwa ini adalah kekuatan luar biasa dari gereja. Diberikan kepada umat pada malam Yesus bangkit perayaan Paskah. Nah, ini alat-alatnya, ini sarana-sarananya. Lalu bagaimana akan kita laksanakan? Nah, sekarang pelaksanaannya, saudara-saudari, yang pertama-tama yakinlah bahwa seluruh anggota keluarga berkumpul dalam sikap doa. Dan saya menganjurkan sebaiknya Bapak menjadi pemimpin doa atau imamnya. Setelah kumpul, seperti doa biasa dalam keluarga, semua peralatan sudah disusun dengan baik. Awalilah doa ini seperti dalam ibadat sabda biasa. Ada pembukaan, ada penyertaan tobat, maksud saya pernyataan tobat dan doa pembuka. Boleh spontan, boleh dipersiapkan. Sudah biasa kita lakukan hal itu. Lalu setelah doa pembukaan, ambillah dan bacalah Injil. Bisa diambil dari bacaan harian pada saat doa diadakan. Nah, boleh dilanjutkan dengan diam atau dengan renungan doa, tapi pada intinya serahkan keluarga pada perlindungan Tuhan, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan juga Santo Yusuf. Nah, setelah hening itu ada doa yang memang menjadi kekuatan dari ibadat ini, yaitu doa yang dianjurkan oleh Bapak Paus, yaitu mohon dihindarkan dari virus corona. Ini doa khusus dari Bapak Fransisco, saya ketikkan ini, dan ini yang harus didoakan, syukur bersama-sama. Jadi teks bisa dipersiapkan. Nanti lihatlah di dalam description di video ini, saya akan cantumkan itu. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa dengan mudah sekali mencari lewat Google dalam handphone Anda semuanya. Nah, setelah didoakan, doa ini dalam keheningan dan ketenangan batin, lanjutkanlah dengan doa Bapa Kami. Setelah doa berkat, doa khusus ini selesai, ini penting banget, perhatikan. Air suci yang sudah Anda celupkan, semoga juga dicampuri dengan bunga telon kalau ada. Nggak usah keluar mencari kalau memang tidak punya di tempat keramaian misalkan, nggak usah. Tapi lalu misalkan seperti ini, air sudah ada di sini. Dalam suasana doa, Bapak Ibu mulai dari Bapak celupkan tangan itu di situ. Jadi cukup untuk tangan, kemudian remas sebentar di tangan seperti ini. Kemudian air yang masih melekat ini kemudian lapkan di seluruh muka. Boleh 3 kali atau berapa kali sampai air itu merata.
Nah, inilah yang kita harapkan bahwa Tuhan melindungi saya sebagai tanda berkat dan perlindungan itu. Lalu heninglah sejenak bersama seluruh keluarga sambil menguatkan iman dalam sikap yang saya suka pakai, pasrah, sumarah, dan semeleh. Serahkan seluruh keluarga dalam perlindungan, berkat, dan kuasa Allah dalam doa ini. Lalu setelah itu tutuplah ibadat ini dengan doa 3 kali Salam Maria. Lalu akhirnya doa penutup secara spontan atau apa, lalu tutuplah seperti dalam ibadat sabda itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah keluarga mengadakan ibadat sabda pemberkatan keluarga ini atau mohon perlindungan dari virus corona ini, saya mau mengingatkan kepada keluarga semua tentang kuasa air yang diberkati ini. Lihatlah, dalam sejarah keselamatan dan gereja, fungsi air, peran air itu sangat luar biasa. Sampai memuncak dalam baptisan yang Yesus anjurkan, karena mempunyai daya membersihkan dosa asal karena Kristus sendiri. Masih ada lagi. Inilah yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita, gerejanya, di masa kebangkitan itu. Maka jangan meragukan kesuciannya, kekuatannya. Ini tanda Allah yang melindungi dan menyertai keluarga. Sayang sekali, kesadaran ini sering umat Katolik lupakan. Air yang dibawa pulang pada malam Paskah tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, dan juga tidak diyakini. Maka semoga umat tidak diam tanpa rahmat di saat krisis ini. Tetapi berkat dan rahmat masih terbuka bila keluarga membuka hati dalam berkatnya. Maka saya mengatakan, menggali lagi yang disimpan di rumah. Rahmat Tuhan tetap menyertai umat yang disayangi. Dan saya yakin Tuhan selalu mempunyai kehendak di balik derita dan bencana. Bagi orang yang setia, tabah melakukannya. Yakinlah, badai pasti berlalu. Percayalah bahwa derita ini pasti akan berakhir. Taat dan turutilah anjuran dan peraturan pemerintah serta gereja. Bapak Ibu sekalian, silahkan mempraktekkannya. Ini hal yang tidak asing, lumrah biasa kita lakukan setiap hari dalam ibadat kita. Akhirnya terima kasih atas melihat, mensyukuri dan mempraktekkan di rumah kita masing-masing ketika kita harus menjalankan social distancing dalam saat-saat ini, di mana kita tidak bisa ke gereja, Paskah rasanya kosong di rumah dan sepi.
Akhirnya doa dan berkatku menyertai Anda sekalian. Vivat Cor Jesu, Ver Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya.